Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Seliha. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penelitian yang akan saya lakukan dengan judul pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar IPA dan minat belajar IPA kelas 8 di masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang yang pertama yaitu ada tantangan revolusi industri 4.0, di mana saat ini Indonesia tengah dihadapkan dengan tantangan revolusi industri yang keempat, atau yang biasa kita kenal dengan revolusi industri 4.0, merupakan revolusi yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era globalisasi telah memberikan manfaat dalam beberapa aspek kehidupan, salah satunya dalam aspek pendidikan. Masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh pendidikan dan wawasan dari internet. Teknologi informasi akan memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kebutuhan informasi ilmu pengetahuan yang semuanya tidak diperoleh dalam lingkungan sekolah. Perubahan era tersebut tidak dapat dihindari oleh siapapun sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai agar dapat bersaing dengan skala global. Yang kedua, yaitu ada pandemi COVID-19. Tahun ini, Indonesia juga tengah digencarkan dengan mewabahnya virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Menurut WHO, coronavirus merupakan virus yang dapat menyebabkan, sedangkan COVID merupakan penyakit yang dapat disebabkan oleh coronavirus. Adapun gejala dari COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Coronavirus pertama kali muncul di Wuhan. Faktanya, dikutip dari BBC Indonesia, Cina melaporkan secara resmi adanya virus corona kepada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 31 Desember 2019. Kemudian disusul dengan Indonesia. Dikutip dari Detik News, Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang Indonesia terjangkit virus corona, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Perkembangan virus COVID-19 ini semakin bertambah. Tercatat tanggal 12 Desember 2020 dikutip dari Detik Health, kasus positif berjumlah 611.631, pasien sembuh 501.376, dan meninggal 18.653 jiwa. Dengan adanya virus COVID-19 dan perkembangan era revolusi 4.0, kini Indonesia tengah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan program pendidikan. Pada tanggal 6 Mei 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pembelajaran dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Surat edaran ini diperkuat dengan SE Sesjen Nomor 15 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan belajar. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk memastikan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19 dan mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Selanjutnya ada hasil belajar IPA yang rendah. Tujuan dalam pendidikan dikatakan tercapai apabila hasil belajar IPA mengalami perkembangan dan peningkatan. Namun, dalam kenyataannya masih ada sekolah-sekolah yang memiliki hasil belajar IPA yang rendah karena belum mencapai standar ketentuan yang telah ditentukan. Kenyataan tersebut didasarkan pada hasil ulangan tengah semester di SMP Negeri 2 Muntilan yang
didapatkan masih rendah. Hal ini ditujukan pada nilai UTS GASAL yang di sebagian siswanya masih belum mencapai standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Adapun batas nilai KKM IPA yang telah ditentukan adalah 80, namun siswa yang hasil belajarnya belum tuntas masih lumayan banyak. Selanjutnya, yang latar belakang yang selanjutnya yaitu ada minat belajar yang rendah. Didasarkan pada informasi yang didapatkan dari beberapa peserta didik di SMP Negeri 2 Muntilan, diperoleh bahwa pendidikan IPA merupakan pelajaran yang sulit dan rumit. Mereka beranggapan bahwa pelajaran IPA memiliki banyak rumus sehingga mereka merasa rumit, sulit, dan bosan. Dari permasalahan tersebut, cara untuk menghadapi era revolusi 4.0 serta di masa pandemi COVID menuju era new normal yaitu dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan model pembelajaran di mana ada campuran antara materi dari metode kelas tradisional maupun metode kelas online menggunakan media digital. Dengan menggunakan blended learning, pelajar dapat menikmati kedua manfaat pembelajaran dengan pengajar secara tradisional beserta pembelajaran melalui platform media belajar online. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada, apakah model pembelajaran blended learning berpengaruh terhadap minat belajar IPA kelas 8 di SMP Negeri 2 Muntilan? Yang kedua, apakah pembelajaran blended learning berpengaruh terhadap hasil belajar IPA kelas 8 di SMP Negeri 2 Muntilan? Yang selanjutnya, apakah model pembelajaran blended learning berpengaruh terhadap minat belajar IPA dan hasil belajar IPA di kelas 8 di SMP Negeri 2 Muntilan? Yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar. Yang kedua, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar IPA. Dan yang terakhir, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap minat belajar IPA dan hasil belajar IPA. Dan selanjutnya, ada metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian yaitu menggunakan kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya ada 2 kelas yaitu eksperimen yang diberikan perlakuan dan kelas kontrol. Teknik pengambilan sampelnya yaitu purposive random sampling. Variabelnya yaitu ada variabel bebas model pembelajaran blended learning, variabel terikatnya hasil belajar IPA dan minat belajar IPA. Instrumen penelitian ada tes untuk mengukur hasil belajar dan angket atau kuesioner untuk mengukur minat belajar IPA. Teknik pengujian instrumen yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada tes dan angket. Selanjutnya teknik analisis data yaitu ada uji normalitas, di mana uji ini digunakan untuk melihat data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang selanjutnya ada uji homogenitas untuk mengetahui sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Yang terakhir ada uji hipotesis untuk mengetahui hipotesis atau untuk memudahkan dalam analisis ketika menggunakan aplikasi SPSS. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.